Dihajar habis-habisan, bak dibombardir Korea Utara, akhirnya timnas Indonesia U17 takluk dengan skor 6-0 tanpa balas di babak kuarter final Piala Asia U17 dan memastikan langkah Indonesia terhenti di babak kuarter final, gagal lolos ke semifinal Piala Asia U17. Berbagai opini, respon dan juga tanggapan dari berbagai netizen ya tentang pertandingan Indonesia versus Korea Utara ya. Seperti yang kita ketahui bahwa Korea Selatan bisa kita taklukkan 1-0, tetapi kenapa Korea Utara ini sulit sekali kita menjebol gawangnya, bahkan kita tidak berdaya sama sekali. Dan ternyata teman-teman, faktanya timnas Korea Utara U17 ini ternyata di bawah Menteri Pertahanan Korea Utara. Bayangin ya, kalau Indonesia kan timnas Indonesia kan di bawah Menteri Olahraga ya, PSSI ya, tapi di sana di bawah Menteri Pertahanan. Bayangkan bagaimana mereka digembleng, dilatih ya, dengan sistem militer Korea Utara yang sudah terkenal di dunia. Lantas bagaimana tanggapan Coach Justin mengenai kekalahan timnas Indonesia U17 ini, kekalahan terbesar loh ya di Piala Asia U17 6-0 tanpa balas setelah sebelumnya kita bisa menang lawan Korea Utara, menang lawan Yaman, menang lawan Afghanistan, tapi kita takluk di tangan Korea Utara dengan skor yang mencolok sekali 6-0 tanpa balas. Walaupun kita gagal lolos ke semifinal Piala Asia U17, tapi kita sudah berhasil dan juga membuktikan kita layak ya tampil di Piala Dunia U17 nanti bulan Desember mendatang. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita akan mereaction video mengenai opini, pendapat, tanggapan, dan juga analisis mengenai pertandingan antara Indonesia versus Korea Utara U17 ya. Tapi buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe di bawah, karena subscribe itu gratis dan juga ini juga sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel YouTube saya. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita tonton video pertama. Ini dia. Timnas Indonesia U17 terbantai 6-0 atas Korea Utara U17 dalam babak perempat final Piala Asia U17 malam ini. Yaps, hasil akhir yang di luar dugaan kita semua, di mana skuad Garuda Muda secara mengejutkan kalah telak dari Korut U17 dengan skor akhir 6-0. Dan satu hal yang paling mencolok dalam pertandingan malam ini, yaitu fisik dan stamina dari para pemain Korea Utara U17 yang benar-benar luar biasa guys. Apalagi lini pertahanan timnas Indonesia U17 malam ini bisa dibilang adalah penampilan paling buruk selama pagelaran Piala Asia U17 ini berlangsung. Dan dengan hasil ini artinya langkah timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 kali ini telah resmi terhenti guys. Yaps, Coach Nova Arianto masih ada waktu untuk berbenah sampai di bulan November besok agar timnas Indonesia U17 bisa memberikan hasil yang terbaik di Piala Dunia di bulan November besok. Jadi yuk kita tetap dukung dan apresiasi perjuangan dari adik-adik kita di Piala Asia U17 kali ini guys. Dan fokus ke event berikutnya yaitu Piala Dunia U17. Setuju banget ya. Tetap dukung dan juga apresiasi, dan kita harus fokus membenahi untuk persiapan nanti Piala Dunia U17 mendatang ya. Tadi katanya bulan November ya, setahu saya sih Desember ya, nggak tahu ya November apa Desember, coba komen aja di bawah ya. Tapi memang ya, secara kita lihat secara fisik memang kita kalah jauh, secara stamina apalagi ya, apalagi kalau saya perhatikan pemain Korea Utara ini ya, bisa dibilang kayak muka-muka dewasa. Apa benar ya dia usianya 17 tahun, 16-17 tahun ya. Kalau dia dari mereka ya, postur tubuh ya, raut wajahnya itu kayaknya lebih dari 17 tahun deh ya. Apalagi mereka tuh gercep banget ya, larinya sekeras ya, secepat kuda ya. Bayangin ya, mereka bagaimana latihan fisiknya ya, bagaimana mereka latihannya seperti apa tuh, karena mereka itu apa ya, staminanya tuh nggak habis-habisan ya. Kalian bisa lihat pertandingan, kalian bisa lihat review pertandingan antara Indonesia U17 lawan Korea Utara, kalian bisa perhatikan ya, mereka mainnya cepat, taktis ya, dan juga ya, serangannya itu wah, luar biasa banget pokoknya teman-teman ya. Memang kita harus akui Korea Utara jauh di atas kita ya pada saat pertandingan kemarin ya. Tapi kita tetap fokus ya ke pertandingan selanjutnya. Kita lupakan kekalahan di Piala Asia U17. Kita fokus ke Piala Dunia U17 nanti bulan November atau enggak bulan Desember ya. Kita ke next video berikutnya ya. Iya. Hancur sehancur-hancurnya timnas Indonesia U17 dibantai 0-6 oleh Korea Utara. Gimana menurut kalian pertandingan pada malam hari ini timnas Indonesia di perempat final melawan Korea Utara? Menurutku pribadi ini kayak timnas Indonesia tuh kayak diajarin cara main bola, diajarin 1-2 sentuhan, skema permainan yang enak antara bertahan dan menyerang. Jadi timnas Indonesia kita itu diajari cara bermain sepak bola. Bahkan timnas kita itu tidak ada peluang emas satu pun loh ya. Karena memang ya
Mental tuh berpengaruh besar. Setelah kita tertinggal 2-0, timnas Indonesia tuh mainnya gak agresif sama sekali. Bahkan kita cenderung menunggu. Sampai akhirnya Korea Utara bisa membobol 6 gol di timnas Indonesia. Sumpah ini kayak timnas Indonesia ini kayak diajari kucing-kucingan gitu loh. Diajari cara main bal, dibuat kucing-kucingan. Kayak permainan Indonesia tuh kayak orang males-males gitu loh, tahu nggak sih? Gimana nih menurut kalian? Tinggalkan di kolom komentar ya. Semoga kali ini ambil pelajaran aja buat timnas Indonesia supaya nanti ke depannya apalagi di Piala Dunia nanti lebih siap lagi. Karena memang belum saatnya sih, kayak gak level aja ngelawan Korea Utara dilihat dari permainan tadi. Tinggalkan di kolom komentar. Kalau dilihat dari segi permainan, ya Indonesia sudah berusaha keras sebenarnya ya. Kalau Abang ini mengatakan bahwa Indonesia malas-malesan, mainnya bukan malas-malesan, tapi memang secara fisik ya, secara tenaga, secara stamina memang kita kalah jauh ya. Buktinya apa? Di babak pertama kita kalah 2-0 ya. Saya berharap di babak kedua ada kejutan ya, paling tidak mengimbangi permainan Korea Utara ya dengan skor 2-2 sama ya, atau bisa menang 3-2, menang tipis. Tapi ternyata di babak kedua kita malah jauh kebobolan banyak ya. 4-0 tanpa balas ya. Akhirnya apa? Skor akhirnya 6-0, bayangin ya. Dan memang benar sih kita Indonesia U17 nggak ada peluang sama sekali ya. Tapi apapun itu hasilnya kita tetap dukung ya. Menang kalah itu udah biasa. Kalau menang kita bangga, kalau kalah jangan kita hujat, jangan kita bully. Mereka masih muda usia 17 ya. Kita juga berharap mereka berbenah ke depannya ya. Kita fokus ke Piala Dunia U17. Sekarang kita akan dengarkan pendapat ataupun tanggapan ya dan juga opini dari Coach Justin mengenai pertandingan antara Indonesia versus Korea Utara ya. Langsung aja, ini dia. Nah, dari statistik yang penting-penting ini, kalau lu nonton, lu bisa dapat gambaran bahwa kita memang kesulitan. Salah di mana? Nggak ada yang salah. Murni kalah kualitas. Oke? Murni kalah kualitas. Pengalaman kayak gini itu penting. Kita bisa menang lawan Korea satunya, kalah lawan Korea tetangganya. Ini sebuah pelajaran yang luar biasa yang untuk tim pelatih bisa diperbaiki. Mereka akan melihat dari 4 pertandingan apa yang kita bisa perbaiki. Bahkan lawan nggak penting lu menang atau kalah, tapi 4 match ini kalau berkali-kali dilihat, berkali-kali dianalisa oleh timnya Coach Nova, mereka akan ambil kesimpulan main ini yang cocok, main ini nggak cocok, sistem ini kalau kita, karena levelnya itu praktis itu lebih jago daripada kita semua, hampir semua lebih jago dari kita di Piala Dunia. Dan ini udah nggak main-main. Kalau kita mau survive, pasti kita mau survive. Karena menang is menang, ugly win atau enggak, ya harus ada yang berubah. Nah, disinilah gue lihat pengalaman adventure di Piala Asia udah sampai di perempat final. Cuman bukan berarti nggak perlu kita pesimis atau kita cemoh atau apa, enggak. Ini pemain masih dalam perkembangan terus, mereka akan berkembang terus. Pelatih pun masih banyak belajar banyak dari 4 pertandingan ini. Maka dari itu, ya semoga menjelang sana ada berapa bulan lagi untuk persiapan menjelang Piala Dunia, dan gue cukup optimis dan Cukup optimis ya untuk pertandingan kedepannya ya, masih ada kurang lebih berapa bulan lagi ya menjelang Piala Dunia U17 ya. Tapi memang ya kita kalah kualitas, harus kita akui ya, harus kita akui dalam tanda kutip memang kalah kualitas dengan Korea Utara ya. Mau dibilang apapun walaupun di 4 pertandingan sebelumnya, 3 pertandingan sebelumnya kita menang ya. 1-0 ya, kemudian menang 4-1 ya, kemudian menang berapa lagi? Ya lupa saya pokoknya. Tapi memang melawan Korea Utara ini adalah lawan yang berat ya. Kita kalah postur, kita kalah kecepatan, kita kalah teknis ya, taktik ya, kalah strategi ya. Tapi apapun itu kita harus tetap dukung dan juga support timnas Indonesia U17. Perjalanan mereka masih panjang banget ya. Saya setuju banget dengan pendapat dari Coach Justin tadi mengatakan bahwa memang mereka ini dalam proses pengembangan ya. Jadi kalau harus survive ya harus membenahi ya dari segi taktis dan juga dari segi permainan. Lupakan kekalahan ya, kita fokus evaluasi, fokus benahi, fokus perbaiki untuk kedepannya ya, pertandingan yang jauh lebih penting ya, yaitu
yaitu Piala Dunia U17 ya. Walaupun kita gagal di Piala Asia, tapi jangan sampai kita gagal nanti Piala Dunia, kita buktikan aja nanti ke Piala Dunia ya, masih ada waktu banyak banget ya, kurang lebih beberapa bulan ke depan untuk membenahi dan juga untuk memperbaiki ya permainan timnas Indonesia U17. Dan semoga ya, saya berharap nanti di Piala Dunia U17 Indonesia bisa memberikan performa terbaik ya, kualitas permain kelas dunia ya, dan juga memberikan kejutan untuk Garuda Muda Indonesia. Baiklah teman-teman, untuk video reaction hari ini segitu dulu ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa ya di like dan juga jangan lupa di komen. Jangan lupa juga di subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.